Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Di video kali ini aku mau ngebuat tentang budgeting bulan Agustus karena udah mendekati gajian nih. Kalian sadar nggak sih, kayaknya hari-hari itu terasanya cepet banget. Ini aja udah nggak terasa, udah mau masuk bulan 8. Sisa 4 bulan lagi kita udah ninggalin tahun 2022. Bener-bener nggak kerasa ya teman-teman. Kayaknya makin hari itu waktunya makin cepet. Apalagi kalau udah mendekati gajian dan setelah gajian, itu kayaknya harinya cepet banget. Tapi nanti kalau pertengahan bulan agak melambat. Tapi ya tetap nggak terlalu lambat gitu loh. Tetap aja rasanya cepet aja gitu. Beda kayak dulu, perasaan waktu itu terasa agak lama. Kalau sekarang itu waktu terasa begitu cepat. Makanya kita benar-benar harus selalu ngisi kegiatan kita setiap harinya dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat buat diri kita jadi lebih baik lagi ya teman-teman. Kembali ke buku aku, tulisan budgeting aku. Di sini covernya aku ngegunain kertas yang udah kemarin aku beli tuh, yang ada video unboxingnya ini. Nah di sini aku pakai kertas-kertasnya untuk dijadiin cover. Nah fungsi kertasnya memang bakal aku gunain untuk cover kayak gini supaya nggak terlalu ngehias-ngehias. Dan di sini bulannya aku tulis dengan tulisan kayak gini aja untuk bulan Agustus ya, karena kan memang ini budget yang dibuat adalah budget bulan Agustus. Di sini aku pakai tema warna ungu gitu ya, ungu-ungu muda yang soft gitu. Nah, di sini potongan kertasnya yang ada nyisa, aku tempel di ujung-ujung buku aku. Tapi bukunya karena kecil kan, jadi kita ngehiasnya mungkin ya nggak bisa terlalu banyak atau nanti bakal keramaian. Nah, terus yang bagian atas itu aku tempelin lagi, nggak aku lem tapi aku kasih washi tape gitu buat penahannya, buat dihias-hias gitu ya. Aku nih memang anaknya otaknya nggak kreatif, jadi ketika ngehias-hias gini ya amburadul. Tapi mohon dimaklumi ya teman-teman, yang penting itu memang budgetingnya. Makanya aku selalu sering nggak bosan-bosan kasih tahu ke teman-teman, kalau memang teman-teman kurang kreatif terus kurang bisa gambar tapi pengen ngebudget dengan bagus, kalian bisa pakai stiker terus ya dibikin-bikin aja seenaknya kalian. Yang penting itu bikin memotivasi kalian supaya lebih rajin untuk ngebuat budgeting. Terus selanjutnya ini cuma aku tempelin stiker aja yang kemarin aku beli yang bunga warna ungu, tapi aku itu masih pakai cuma daunnya aja dulu. Lanjut aku pakaikan stiker yang gambar pemandangan kayak gini, pemandangan retro gitu yang udah lama aku belinya. Nah kemudian ini aku lanjut ke halaman berikutnya buat nulis yang budgeting. Covernya udah selesai, itu nanti tinggal aku tambah-tambahin kalau memang masih ada kesisa stikernya. Di halaman yang ini juga aku masih gunain kertas ungu yang sama untuk bagian atas atau headernya gitu. Selanjutnya setelah aku ukur agak kecil, jangan terlalu besar supaya cukup, baru tinggal aku tulisin dengan tulisan budget biasa aja. Nah setelah itu nanti di sini bagian tempat aku nulis pos-posnya. Teman-teman kalau memang mau ngebuat budgeting harus juga ya dibikin pos-posnya kayak gini, karena supaya kalian tahu nanti kalian harus alokasiin uangnya itu kemana aja, apa yang jadi kewajiban kalian, apa yang jadi kebutuhan kalian, dan apa yang jadi saving kalian itu berapa kayak gitu. Jadi memang harus banget ada pos kebutuhan untuk budget ini. Jadi terserah bentuknya mau gimana, yang penting pada intinya budget ini perlu. Kalau cover itu nggak terlalu perlu kalau memang teman-teman nggak terlalu bisa ngegambar, tapi kalau budget itu perlu. Tanpa gambar pun nggak masalah, yang penting ada tulisan budgetnya supaya tahu pos-posnya kemana aja supaya tepat sasaran. Di sini kalau untuk punyaku, pos yang pertama itu aku tulis dulu gajiku ada berapa atau salary. Nah di sini gajiku masih tetap sama, yaitu di angka Rp3.700.000. Selanjutnya baru ini tinggal aku kotak-kotak aja ya, hias-hias kayak gitu. Ya sesuka hati aja lah, pada intinya kan aku pakai tema ungu, jadi aku nulisnya pun pakai pulpen ungu. Lalu untuk pos yang kedua ini aku isi dengan pos untuk saving nih, tapi aku benerin dulu nih tempelannya. Jadi tempelannya ini adalah bulat-bulat tuh stiker yang aku baru beli juga. Jadi aku bilang kalau yang kecil-kecil ini bakal buat atas-atasnya gitu supaya lebih menarik. Untuk savingku juga masih sama untuk reksadana dan untuk challenge, tapi untuk challenge-nya masih belum aku tentuin berapa, karena nanti aku bakal lihat dulu sisa uangku bulan kemarin berapa supaya aku bisa tentuin uang berapa yang butuh aku ambil dari gaji aku untuk memenuhi challenge aku di bulan ini. Untuk reksadana itu masih 100.000.
Untuk challenge di bulan ini aku butuh 600.000, tapi aku nggak tahu berapa total dari uang gaji yang bakal aku gunain untuk challenge, makanya aku masih kosongin dulu. Berlanjut ke kewajiban. Di sini untuk kewajibanku juga masih sama. Yang pertama aku ada untuk pembayaran kos, yang kedua untuk mama, yang ketiga untuk listrik rumah, dan yang keempat untuk sinking fund. Nah biasanya kalau teman-teman perhatiin di kewajiban itu aku ada pembelian voucher listrik untuk kos, karena kan kosan aku tuh bayar sendiri, tapi di bulan ini enggak, karena aku ada dapat komisi affiliate di toko Orange, itu bisa buat untuk bayar biaya listrik, beli voucher listrik di Shopee Pay, makanya aku nggak perlu lagi ngeluarin budget untuk dari uang gajiku untuk si biaya listrik ini. Nah di sini untuk kos itu 850.000, untuk mama 450, listrik rumah itu 150 aja karena aku potong juga dari uang yang aku dapat itu. Lalu untuk sinking fund itu 350.000. Selanjutnya untuk pos yang ketiga, di sini aku isi untuk pos kebutuhan. Urutannya selalu sama ya teman-teman. Salary, saving, kewajiban juga kebutuhan. Kebutuhanku juga masih sama untuk grocery, untuk sayur, untuk kuota, untuk bensin. Bulan ini aku ada servis motor dan juga untuk Shopee atau entertain. Itu maksudnya kalau aku mau belanja di Shopee, atau kalau nggak ada belanja mungkin uangnya mau aku pakai jalan untuk makan di luar atau apa itu. Aku sekarang ada ngebudgeting untuk itu. Untuk grocery itu aku budgetkan 200, sayur itu 3,5, kuota 50, bensin 100, servis motor juga 100, dan untuk Shopee atau entertain itu juga 100.000. Dapat total 900.000. Bulan ini lebih mahal 100 dari bulan kemarin, tapi nggak masalah karena servis motor itu juga penting ya, harus rutin kita lakuin supaya motor kita nggak rusak. Apalagi kalau anak rantau tuh takut banget kalau motor rusak ntar nggak ada yang bantu. Nah selanjutnya untuk pos yang terakhir itu sisa gaji 400.000. Memang aku selalu budgeting sebanyak itu untuk dalam 1 bulan, jadi per minggu itu sebesar 100.000. Selanjutnya ini tinggal aku tempel-tempelin stiker aja, yang stiker bunga tadi di tempat-tempat yang memang bisa aku tempelin stiker, karena memang ini tempat bukunya kecil jadi harus jeli buat nempel-nempelin stikernya. Aku mau sedikit cerita tentang yang affiliate itu ya. Jadi teman-teman, kita kalau jadi anak kos itu harus jeli cari cuan tambahan, karena di zaman sekarang itu handphone kita itu amat sangat bisa menghasilkan tambahan uang. Aku tuh ikut affiliate, memang keuntungannya tuh belum sampai jutaan ya tapi kalau di total tuh mungkin ada ya nyampe hampir sejuta, tapi ya nggak sampai berpuluh-puluh juta kayak orang, karena aku tuh dapetnya sedikit-sedikit berapa puluh ribu kayak gitu-gitu. Tapi ketika di total itu bisa ngurangi kebutuhan-kebutuhan kecil kita, kayak aku contoh kayak aku bisa beli voucher listrik, aku nggak perlu pakai uang gaji kayak gitu. Terus beli kebutuhan-kebutuhan lain aku nggak perlu pakai uang gaji kayak gitu, kayak ada sedikit-sedikit yang memang bisa aku gunain, aku alokasi untuk mengurangi budget bulanan aku. Jadi teman-teman kalau yang lagi bingung nih pengen cari penghasilan tambahan, boleh dimaksimalkan handphonenya daripada cuma dipakai scroll TikTok nggak jelas, cuma jadi penonton. Jadi udah saatnya kalian untuk menjadi orang yang bisa menghasilkan juga dari medsos di zaman digital ini. Nah ini berlanjut ke halaman berikutnya ya, ini untuk tracker. Untuk aku tulisin kemana aja larinya uangku. Biasanya kalau tracker juga simple aja sih, tetap jadi satu kotak. Nah karena kan aku bilang tuh aku bakal pisahin per 4 minggu ekstraku, jadi nanti aku bakal bikin kertas coretan tambahan untuk pengeluaran mingguan untuk budget ekstra. Karena kalau mau dibikin jadi satu di sini tuh bingung aku, karena tempatnya terlalu sedikit, mau bikin kotak kebanyakan juga bingung, puyeng aku karena bukunya kekecilan. Di sini untuk kolom tracker juga cuma 3 kolom dan isinya juga masih sama untuk tanggal, keterangan, dan jumlah. Jadi kalau tracker aku yang ini aku gabung ya, mulai dari pengeluaran sayur, bensin, ekstra, juga grocery. Pokoknya pengeluaran-pengeluaran yang uangnya cash, transaksinya aku catat di sini. Tapi kalau yang kayak listrik, kuota itu yang transfer, yang nominalnya tetap, yang nominalnya pasti, nggak ada pengeluaran catatan kayak gini. Nah selanjutnya ini aku cuma tempel-tempelin aja di pinggirnya dengan stiker-stiker bunga yang ada. Ya karena tempatnya kecil tuh jadi harus bener-bener putar otak yang aku bilang tuh. Aku tempelin juga stiker yang bulat-bulat itu buat hiasan di sisi-sisinya. Pokoknya temanya memang serba ungu ya semuanya. Di sini pokoknya tinggal aku habis-habisin aja stikernya. Nah ini
karena aku akhirnya tuh ngehabisin stiker ya kan. Dan di sini aku tambahin lagi nih di depan. Setelah jadi itu aku merasa jadi malah lebih keramaian. Ini maaf banget ya, voice overnya ada background suara kucing aku ngeong-ngeong karena dia nggak mau di kandang kayak gitu, lagi jadwal dikurung tapi dia ngomel jadinya ngeong-ngeong. Nah setelah aku kembali ke catatan ya, nah setelah aku tempel-tempel bahasa aku lihat ternyata kok rame banget, tapi ya udahlah, udah telanjur karena aku memang kepengen ngabisin stiker aja gitu loh, males ada nyisa karena nanggung gitu, nyisanya sedikit nggak kepake juga, malah numpuk-numpuk aja nanti di tempat penyimpanannya. Nah selanjutnya ini tinggal aku kembaliin aja ke dalam buku budgetingnya ya, tinggal aku masukkan aja lagi. Nah teman-teman udah pada buat budgeting belum? Udah nentuin temanya belum? Aku nggak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman untuk selalu ngebuat budgeting bulanan sebelum gajian ya. Dan sampai ketemu di video lainnya, bye bye.